Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang terus memantau, menyaksikan, melihat channel Sehat bersama Lukman Effendi, terima kasih ya atas perkenanannya untuk menonton tayangan yang saya bikin, dan mudah-mudahan bisa membantu bagaimana kita terus menjalani hidup dengan tetap sehat ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual, tentu dalam bingkai Islam sebagai agama yang meliputi segala aturan-aturan, termasuk bagaimana kita hidup sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis yang bertemakan teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah sampai di hadis yang ke-16. Di hadis yang ke-15 beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa setiap Allah menurunkan penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Jadi tetaplah optimis ketika kita sedang menderita penyakit, walaupun itu penyakit yang sangat berat, walaupun itu penyakit yang dalam konteks perkembangan ilmu kedokteran mungkin termasuk penyakit yang belum ditemukan obatnya. Jadi kata-kata belum itu menunjukkan bahwa pada saatnya nanti pasti akan ditemukan obatnya. Karena itu janji Allah. Nah, pada hadis yang ke-16 ini adalah menjadi kewajiban kita. Jadi ketika obat itu memang akan turun, tetapi kita jangan lupa untuk berikhtiar. Jadi pada hadis yang ke-16 ini adalah tentang ikhtiar untuk berobat ketika sakit. An Usamah bin Suraik qala qalu ya Rasulullahi hal alaina junahun an la natadawa qala tadawau ibadallahi wa innallaha subhanahu lam yado da'an illa wado'a ma'ahu sifaan ilal haroma. Dari Usama bin Suraik, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh kita berobat? Beliau menjawab, berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya kecuali penyakit tua. Ya. Jadi ini hadis Ibnu Majah yang hampir mirip dengan hadis yang ke-15, tetapi di sini kita tekanannya pada kewajiban kita untuk berikhtiar untuk berobat ketika kita sakit. Setiap muslim harus memiliki keyakinan bahwa sehat dan sakit itu berasal dari Allah. Hanya Allah yang maha berkehendak untuk menurunkan dan mengangkat penyakit dari seseorang. Tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Karena itu, ketika memanjatkan harapan agar terus diberikan kesembuhan dan bisa pulih dari penyakit yang diderita, sudah semestinya kita menggantungkan asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan itu hanya mutlak kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia,
bukan kepada dokter, bukan kepada rumah sakit, tetapi bergantunglah pada Allah. Karena tanpa itu, keyakinan teologi seseorang bisa dikatakan menyimpang. Namun ketika seseorang bergantung kepada Allah, apakah dia dilarang untuk berikhtiar mencari pengobatan? Tentu tidak. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berobat ketika menderita penyakit. Di samping itu, ikhtiar juga sangat diperlukan ya untuk memusnahkan sesuatu penyakit yang mengendap. Walaupun kehendak Allah yang menentukan musnah atau tidaknya penyakit tersebut, tetapi manusia tetap diwajibkan. Sekali lagi, diwajibkan untuk mencari obatnya. Jadi jangan kemudian kepasrahannya itu menghilangkan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Ya. Sama juga dengan menuntut ilmu itu wajib. Ya, tidak harus dengan sekolah kan ya. Sekolah hanya salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya itu adalah wajib. Belajar itu adalah wajib. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa secara teologis ketentuan qada Allah tidak bisa dipisahkan dari sebab-sebab yang melatar belakanginya. Dengan dihadirkannya sebab-sebab itu, maka ketentuan Allah insya Allah akan terwujud. Demikian pula dengan takdir yang berupa kesembuhan, meski dihadirkan pula sebab-sebabnya, yakni berobat. Dengan berobat, insya Allah ketetapan atau takdir kesembuhan bisa dianugerahkan kepada yang bersangkutan. Demikian yang bisa kita sampaikan di hadis yang ke-16 ini. Ikhtiarlah untuk berobat ketika sakit. Jangan kita biarkan, jangan kita hanya menunggu keajaiban, menunggu dari takdir Allah ya. Tetapi ikhtiar itu sebuah kewajiban. Tentu ikhtiar bisa bermacam-macam ya. Di dalam konteks mengobati orang sakit ya, muncullah disiplin-disiplin ilmu di kedokteran ya, dan juga cara-cara yang lain sepanjang itu tidak haram ya, itu bisa kita lakukan. Demikian, tetap sehat, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.